Belum mulai kan, Rin? Ya, kameran. Ya, action, play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bahwa pada hari ini TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ya, akan melakukan serangkaian penandatanganan surat kuasa terkait adanya laporan pada beberapa hari yang lalu di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Joko Widodo, dan di depan kita sudah berada, ya, baik terlapor maupun kuasa hukum dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ada Profesor Dr. Haji Egy Sujana MSI sebagai Ketua Umum dari TPUA, dan ada Sekjen TPUA Bapak Azam Khan SHMH, dan juga Koordinator dari TPUA yaitu Bapak Damai Hari Lubis SHMH. Kemudian ada Bapak Roy Suryo, ya, sebagai terlapor, dan juga ada Bapak Dr. Rismon Tianipar juga sebagai terlapor. Absen Dr. Tifa. Dr. Tifa terlapor. Ya, Dr. Tifa lagi on the way dalam perjalanan, juga terlapor dalam hal ini beserta inisial K juga dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, nanti di akhir acara ini akan ada penandatanganan kuasa dari pihak-pihak yang terlapor, dan di awal acara ini kita akan dengarkan penyampaian langsung dari Presiden. Diawali tanda tangan dulu, baru bisa ngomong. Tanda tangan dulu ya? Oke, siap. Kalau begitu langsung aja kita awali dengan pendatangan kuasa yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo agar bisa menandatangani. Ya, silakan media untuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. kita semua, ya, untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini, dan terima kasih kepada TPUA yang telah menginisiasi surat ini, ya, gitu, surat kuasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman lain yang juga akan membela kami. Jadi istilahnya ini kami semua bergerak bersama dan dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Dr. Rismon Tianipar. Kata pengantarnya idem saja ya. Sudah diwakili oleh Pak Roy. Terima kasih atas tim TPUA yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. Ya, Supaya Jadi tidak ada yang lain selain Pak Dr. Egy Sujana. Profesor sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Brother Rizwan. Ya. Kemudian Profesor Dr. Haji Egy Sujana juga ikut menandatangani kuasa karena beliau terakhir dilaporkan oleh Jokowi. Inisial ES. Baru doa, Bang. Jangan-jangan ES yang lain. ES siapa, Bang? Elvi Sukaisi. Dia suka goyang masyarakat Elvi. Bu Elvi jangan kesini ya. Ya. Tapi ini anomali brother semua. Saya advokat itu punya imunitas. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Dalam konteks ini, saya membela yang namanya Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Ardi, kemudian Dr. Taufik, Hatta Taliwang. Itulah dan Rizal Fadilah. Nah, itu prinsipal. Saya sedang membela dia dalam mencari segala macam bukti-bukti untuk pembelaan, termasuk melakukan pengaduan
kepada Mabes Polri tanggal 9 Desember. Ya. Ya, 2024 ini udah kurang lebih sekarang 5 bulan lalu. Sudah mulai proses. Bahkan jalan. Alhamdulillah pihak kepolisian saya acungkan jempol sudah mulai proses. Tapi kelamaan 6 bulan. Giliran Jokowi baru sehari dan proses. Itu tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45 bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Kenapa si Jokowi dikecualiin? Tapi saya tanda tangan juga lah. Bukti taat hukum. Begitu Michael Sinaga. Kalau ini tanda tangannya asli Pak ya? Asli. Ijazah juga asli saya. Berani Ada tunjukin Pak. anugerah profesornya juga ada, jelas asli. Saya dulu caleg PKS. Dia pernah caleg. Ya. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh KPU. Ya. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh partainya sendiri. Iya, betul. Makanya PDIP juga bikin. Saya apa PDIP? Betul. Gimana Baik memverifikasi? pemirsa, kita saksikan bersama Profesor Dr. Egi Sujana menandatangani pemberian kuasa. Jadi selama ini beliau menerima surat kuasa, hari ini beliau menandatangani surat kuasa untuk dikuasakan. Ya. Ya. Satu lagi Kurnia on the way, Kurnia. Saya bacakan ya sambil menunggu yang lain. Oh, iya. Saya bacakan. Pengacaranya diwakili oleh saya dengan Pak Azhar. Ya, ada di sini pengacaranya dari TPWA Ini. akan ditandatangani langsung oleh Bapak Azam Khan dan Dan Damai. Damai Hari Lubis. Silakan dari Pak Damai yang paling pojok. Oh, oke. Kemudian Pak Azam. Ini penerima kuasa. Ya. Saya baca dulu, jangan mentekan aja. Nanti, waduh. Ya. Oh, nggak ada kali gini ya. Dr. Dipoja Tiasuma, Ya. hanya orangnya belum ada. 4. Profesor Dr. Haji Egi Sujana SA MSI. Seteker. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harus pulang mereka pada panggilan hari pertama. Amin. Gak ada alasan. Penahanan. Ya, tidak ada penahanan. Ya. Harus pulang. Wajib. Wajib pulang. Pertanyaannya kalau tetap ditahan, Lawan. Itu depan kontradiktif kota. akan memancing gelombang-gelombang lain yang bisa menyasar kepada orang-orang yang tidak bersalah. Penghasutan ya. Justru yang bersalah itu harus dikejar lebih dulu karena sudah dilaporkan dan banyak membuat kegaduhan. Banyak membuat kegaduhan di media sosial. Bukan Dr. Roy dan kawan ini. Asal mulanya adalah dari siapa kita semua tahu. Kalau mau sebut namanya boleh. Ya. Lanjut, setelah Bapak Damai Hari Lubis akan ditandatangani oleh Bapak Azam Khan sebagai kuasa hukum yang juga sekjen dari TPWA. Silakan Pak Azam. Ya. Bisa saya bacakan Pak Azam? Ya. Ya. Jadi ini akan saya bacakan surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Bapak Dr. Roy Suryo. 2. Bapak Dr. Rismon H. Sianipar. 3. Dr. Tifauzia Tiasuma. 4. Profesor Dr. Haji Egi Sujana SH MSI. Dan yang menerima kuasa adalah 1. Bapak Haji Damai Hari Lubis SHMH. 2. Bapak Azam Khan SHMH. 3. Bapak Haji Rizal Fadila SH. Dan lain-lain nama advokat selaku penerima kuasa terlampir. Jadi ada banyak penerima kuasa, tapi diwakilkan oleh ketiga penerima kuasa yang nantinya akan disampaikan pada lampiran. Khusus untuk mendampingi para pemberi kuasa sebagai terlapor dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan saudara Joko Widodo dengan nomor yang belum diketahui, yang dilaporkan atau disampaikan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya atas nama pelapor Joko Widodo. Demikian kuasa ini diberikan oleh pemberi kuasa dan diterima oleh penerima kuasa
selaku advokat untuk dapat digunakan secara hukum, melakukan pembelaan hukum sesuai ketentuan hukum dan semua undang-undang yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Semuanya sudah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan sudah ditandatangani oleh penerima kuasa. Saya tampilkan untuk disampaikan di depan media. Ini tanda tangan dari Bapak Roy Suryo, kemudian ada Dr. Rizwan Sianipar dan Pak Sujana ya. Oke. Sensitif betul. Halaman pertama adalah lembaran nama, lembaran kedua penandatanganan, dan lembaran ketiga itu adalah tanda tangan penerima kuasa. Jadi diterima langsung oleh TPUA di bawah komando Bapak Hari Damai Lubis, Damai Hari Lubis, THL ya. Ini, ya oke. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surat resmi dari TPUA terkait adanya laporan dari Joko Widodo di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025. Untuk itu kepada Bung Michael silahkan bacakan di depan media. Silakan Bu. Oke, pertama-tama kembali lagi saya Michael Sinaga dari Sentana Podcast. Dan hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Pak Egy Sujana dan tim TPUA untuk membacakan sebuah surat yang sudah dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada, saya bacakan semua ya, DPR RI, DPD RI, Menko Polhukam, Kapolri, Kejaksaan Agung, kepada pers dan untuk arsip. Ditandatangani oleh Prof. Egy Sujana selaku Presiden TPUA dan Azam Khan selaku Sekjen TPUA. Keduanya ada di sini. Jadi saya bacakan surat tersebut yang isinya dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tertanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya. Isinya 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS mungkin ini ya, 2 RS-nya ya. T dan RF ini dirahasiakan sama pihak maupun RS, LS, T, ES, dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo atau Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari informasi, klarifikasi maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi. Oleh karenanya, harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan 2 gelar yang berbeda, Dokterandes dan Insinyur. Selanjutnya, kami belum pernah membaca dan mengetahuinya saat di tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM. Apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM, khusus teknologi kehutanan menurut yang bersangkutan. Kayu ya Pak ya? Teknologi kayu. Nggak ada kayak katanya jurusan itu ya Pak ya? Kedua, TPUA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri yang diterima di tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1 bundel putusan pengadilan. Lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025, 1 bukti tambahan pada 7 April 2025, dan 4 bukti tambahan pada 22 April 2025. Kemungkinan ini karena setelah UGM ya Pak ya? Ada bukti-bukti tambahan ini. Ketiga, atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Jokowi dengan terlapor teradu Jokowi sebagai pelaku plagiar dader, dugaan pembuatan skripsi palsu, serta Jokowi sebagai penyuruh doen plagiar.
atau penyerta, made plagiar. Wah, ini bahasanya bahasa pengacara sekali. Bahasa hukum. Untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu, ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 KUHP, 27 Undang-Undang ITE, dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan 160 KUHP. Harus ada pokok pidananya suatu perbuatan pidana saat penghasutan terjadi. Keempat, telaah saintifik Dr. Rismond yang sudah hadir di sini, baik font Times New Roman yang belum ada atau digunakan tahun 1985, demikian juga dengan operating system Windows yang baru digunakan 1992, menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji, kapan diuji, siapa dekan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Prof. Ahmad Sumitro atau Kasmujo, sebagaimana yang diakui Joko Widodo. Dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. Kelima, demikian juga gelar Prof. Ahmad Sumitro yang doktor dalam naskah skripsi dan profesor dalam lembar pengesahan. Lalu di dokumen dari Aida Greenberry, putri Prof. Dr. Sumitro yang berbeda, Soemitro dan Sumitro, dengan tanda tangan yang nampak beda, membuat keyakinan dan dipastikan bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi adalah palsu. Artinya skripsi Jokowi palsu, bagaimana bisa ijazah menjadi asli? Juga sebelumnya TPUA telah jalani persidangan pidana di PN Surakarta atau Solo. Ternyata ijazah SMA-nya Joko Widodo yang asli tidak ada atau tidak pernah ada diperlihatkan, kecuali fotokopi yang diberikan kepada kami TPUA. Lalu bagaimana mungkin tanpa ijazah aslinya kok bisa masuk penerimaan mahasiswa baru UGM? Nah, ini nanti kita tanyakan kepada narasumber kita semua di sini. Keenam, untuk ijazah yang dinyatakan dan disebarkan sebagai asli oleh seorang kader PSI, maka berdasarkan analisa Dr. Roy Suryo dengan metode error level analysis dan face recognition atau face comparison, maka diduga kuat foto di dalam ijazah Jokowi bukanlah foto Joko Widodo, tetapi foto Dumatno Budi Utomo, yaitu sepupu Jokowi atau Dirut PT Toba Bara Energy milik Luhut Binsar Panjaitan. Demikian juga dengan cap merah yang berada di bawah foto menandakan itu sebagai foto tempelan. Dr. Rismond menguji dengan metode RGB, Red, Green, Blue, dan ijazah Jokowi di UGM diduga sangat kuat palsu. Ketujuh, atas dugaan kuat palsunya skripsi dan ijazah Jokowi, maka pembuktian hukum harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten, yakni Bareskrim Mabes Polri. Skripsi dan ijazah harus disita oleh penyidik terlebih dahulu. Jokowi harus mempertanggungjawabkan pemalsuan dan atau penggunaan dokumen palsu melalui pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kedelapan, Egy Sujana alias ES dan Kurnia Tri Rayani disingkat T, mungkin K mungkin ya. Salah ketik ini. Disingkat K. Sebagai advokat, sesungguhnya sedang menjalankan tugas pencarian bukti kebenaran atas dugaan palsu skripsi dan ijazah Jokowi. Karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16, konsekuensi logis yuridisnya keduanya ES dan K tidak berhak untuk dilakukan gugatan perdata dan penuntutan secara hukum pidana. Nanti kita minta penjelasan lebih lanjut dari Prof. Egy ya mengenai ini. 9. Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP yang mengatur pencemaran nama baik dan fitnah tidak dapat diterapkan kepada ES, K, RS, RS, dan T, karena di samping tidak ada unsur sengaja untuk mencemarkan atau memfitnah, juga belum ada bukti bahwa skripsi dan ijazah Jokowi itu asli. Belum ada audit forensik atas dokumen resmi itu. Mengingat Jokowi adalah pejabat publik, maka mempertanyakan dan meragukan status skripsi dan ijazah bukanlah pencemaran atau fitnah, melainkan wujud dari peran serta masyarakat
dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Mungkin Pak Roy nanti akan menjelaskan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan bagaimana ini sebenarnya bisa dipakai di sini. 10. Pasal 27A Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik harus dilakukan sengaja dan untuk perseorangan. Jokowi dikritik, dikejar skripsi dan ijazahnya karena ia adalah mantan pejabat pemerintah. Bahkan digugat soal ijazah palsu sejak masih menjabat presiden. Kini juga Jokowi masih menjabat sebagai pejabat publik Dewan Pengarah PT Danantara. Pasal 27A maupun 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat diberlakukan bagi ES, K, T, RS, dan RS. Merujuk pada putusan MK. 11. Untuk pasal 160 KUHP lebih parah lagi, sebab adanya penghasutan itu harus terjadi tindak pidana sebagai kausalitas ujaran hasutan. Putusan MK nomor 7/PUU/7/2009 mengubah delik formil pasal 160 KUHP menjadi delik material. RS, RST, dan RF tidak pernah menghasut dan di UGM ataupun Solo tidak terjadi peristiwa pidana. 12. Udah mau habis, tenang aja guys. 12. Joko Widodo dan SBY sekarang diangkat melalui Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan oleh Presiden Prabowo menjadi Dewan Penasehat Danantara yang bertujuan memberikan masukan dan nasihat tentang Danantara yang dibentuk 24 Februari 2025. Otomatis Joko Widodo Dewan Pengarah. Oh, Dewan Pengarah Danantara. Berarti salah. Bukan penasehat. Koreksi aja. Dikoreksi. Otomatis Joko Widodo menjadi orang penting di Danantara. Hal ini jelas dengan adanya putusan MK 105/22/2024 bahwa tidak berlaku terhadap lembaga pemerintah, institusi atau kelompok identitas tertentu. Artinya boleh mengkritik pemerintah dan pejabat tersebut secara otomatis tidak bisa melaporkan ke polisian atas putusan MK tersebut. Yang ke-13 saya bacakan Pak ya. Yang ke-13. Ini tambahan, belum ada di surat. Apa lagi? Bahwa menurut pasal 17A UUD 45 melakukan perbuatan tercela, maka Joko Widodo telah melakukan pemalsuan identitas dan ijazah palsunya. Konsekuensinya Joko Widodo tidak berhak mendapatkan kehormatan sebagai mantan Presiden RI ke-7, juga segala fasilitasnya harus dicabut, termasuk tanah, rumah dinas yang diberikan negara harus dikembalikan kepada negara, termasuk kebijakan hutang dan pajak negara dibatalkan. Untuk itu DPR RI dan MPR RI diminta untuk bersidang istimewa. Dan kemudian Keren ya tuh nama ijazah. harus sidang istimewa karena ijazah palsu pertama kali ini. Dan Joko Widodo diproses secara ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hormat kami, Jakarta 2 Mei 2025, Prof. Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, Presiden TPUA. Takbir. Luar biasa sekali ini. Ya, jadi Bung Michael, selama ini Pak Prof. Egy Sujana sering menerima surat kuasa, menerima kuasa. Tapi kali ini beliau dilaporkan. Oh, oke. Kali ini beliau dilaporkan secara resmi oleh Joko Widodo. Nah, kita mendengarkan dulu. Kira-kira bagaimana pendapat Bang Egy terkait pelaporan yang disampaikan oleh Jokowi. Silakan. Ya, silakan. Kita geser dulu mic-nya. Masuk Michael Sinaga juga saya. Jangan. Yang gedean, yang ini gedean, nggak bisa digeser. Itu Mike juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudara, saya dilaporkan menjadi blessing, anugerah dari Allah. Pertama, menghilangkan seluruh fitnah yang menimpa saya. Kalau fitnah bahasa Sunda, aku suka, kajepitnya. Ini fitnahnya fitnah dikeji sekali. Orang nggak melakukan, dituduh melakukan. Yang kedua, saya happy. Kalau orang happy, relax menghadapinya. Gitu loh mereka. Kenapa harus happy? Disinilah orang nggak banyak tahu. 3 tahun saya memburu ijazah palsu bersama DHL, bersama Azam Khan, bersama Rahmat Imran, bersama Rustam, bersama Ibu Yulia, dan Ibu Kurnia, Bunda Mary juga ada Bunda Mary Lampung juga. Luar biasa, kita kejar terus. Ada Hani TikToker juga. Semua ada, luar biasa. 3 tahun, nggak pernah muncul Jokowi. Dengan dia muncul melaporkan, itu kan blessing, bos. Susah membuat dia muncul itu. Dia ngasih surat kuasa kepada Otto. Nah ini jangan lupa nih, Jokowi saya gugat 2 versi. Versi pertama presiden, debat dengan hakim, hakim mengasih usul, jangan jabatan presidennya. Karena 2 kali saya gugat dalam pengertian presiden, yang datang jaksa agung, yang datang menteri seknek, Anak buah. walaupun anak buahnya, aku lawan. Gue nggak gugat lo, yang gue gugat Jokowi presiden. Ya kami ini ditugasi, kami ini, ya kita nggak bisa jawab juga kan. Dalam arti emang tuh logika struktur kan. Ya. Baiklah, Pak Hakim, bagaimana saran Pak Hakim? Hakim yang nyarankan waktu itu, diganti aja pribadi. Betul semua? Saya gantilah Jokowi pribadi, walaupun dia masih presiden. Karena bagi saya, Jokowi pribadi atau Jokowi presiden, saat itu existing dia presiden. Sama Ya, aja, kalau ya? saya, sama aja, itu kan blon aja itu mereka itu. Oke. Takutan. Tapi izin Pak, Ah. itu gugatan itu apakah itu yang dikatakan Pak Yakub Hasibuan dia menangkan? Iya, itu yang dimenangkan. Kapan dimenangkan? Gila itu orang itu. Jadi bukan menang itu ya? Ya bukan menang, apa yang menang orang. Oh, oke. Kita beralih subjek hukum yang kita gugat. Diperbaiki. Makanya baru muncul si Otto. Oke. Jadi Otto diberi kuasa, saya lihat juga tanda tangan basah Jokowi. Waktu itu saya gugat terus karena Jokowi nggak pernah bikin tanda tangan. Tidak pernah. Malah bikinnya surat tugas kepada Jaksa Agung, kepada Menseknek. Gua nggak anggap di sidang apa lu tuh siapa, nggak ada urusan sama lu. Yang urusan gua bang presiden. Mensesnek waktu itu Pratikno ya Pak? Iya. Berarti harusnya Bapak waktu itu udah dapat Pak Pratikno sudah datang ke sidang ya? Bukan. Tidak datang juga anak buahnya ya? Anak buahnya, Oh, oke. clevernya office boy gua nggak tahu kali. Oh, oke siap. Lanjut Pak. Tidak menghina ya, istighfar ya. Tapi nggak leverage dong. Kan gua lawyer. Ya. Harus yang datang lawyer juga. Gua gugat, tapi saran hakim sangat bijaksana. Oke, ku pindah menjadi pribadi melawan Jokowi dan muncullah Otto. Ketika muncul Otto, dia mungkin sudah styling dengan hakim, terkondisilah. Semua saya dikondisikan mesti maksa sidangnya dengan offline. Ya saya tidak mau kok offline. Ini kan sidang terbuka. Sebelum offline, Sebelum gimana? ada pernyataan harus disepakati yang tidak mau ditandatangani Nah. penggugat. Kan untuk offline perlu disepakati. Si Otto main datang aja ke depan tanda tangan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Saya dipanggil, nggak mau saya. Enak aja. Gue nggak sepakat. Nah, logika hukum perdata. Ini mau dipahami, ini mau hukum. Hukum tertinggi dalam perdata adalah kesepakatan. Jadi, jika saya satu pihak yang tidak bersepakat, ban batal demi hukum dong. Ya. Pertanyaan seriusnya, kenapa dijalankan terus? Harusnya Oke. diikuti penggugat. Ya. Kan harusnya kita yang gugat. Kita yang gugat. Dan ini udah tahap ketiga loh. Tahap pertama, gugatan saya cabut karena Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Ya. Maka peristiwa perdata pindah ke pidana. Kalau pidana, beban pembuktian sama siapa?
Bukan dong. Jaksa. Oh iya. Jaksa. Dia nangkep. Oh iya betul. Iya, mana buktinya? Mana buktinya? Minimal 2 alat bukti. Nah, ketika di persidangan 6 bulan loh Michael, Ya. bukan cukup lama, bukan sebentar, 6 bulan, tiap minggu, tiap hari Kamis saya ingat. Iya. Datang ke Solo, ongkos sendiri, semua sendiri. Bagaimana coba kita Ya. dengan segala kekurangan kita? Tapi Allah tetap beri pertolongan, kekuatan yang dahsyat, nggak akan takut. Karena menurut ilmu hukum juga anomali. Ini udah diprotes oleh DHL. Anomalinya apa? Gus Nur Bambang Tri TKP-nya di Malang, Jawa Timur waktu podcast. Kan mestinya diperiksanya di Malang dong, Iya. sesuai dengan TKP. Ini ditangkap di Jakarta. Oke. Oke, yang nangkep Mabes, udah siapa yang bisa ganggu Mabes, ya toh? Maka harusnya periksa di Jakarta. Ya. Dipindahin ke Solo coba. Gimana coba? Alasannya memang ada saksi-saksi banyak dari Solo. Lah kalau saya menolak juga nggak bisa, ini udah pidana. Ya. Harus laksanakan perintah undang-undang. Betul. Nah, jadi dengan suasana yang sungguh sangat terpaksa, kita nggak suka, kita banyak keluar biaya, karena di sana kan kita harus bolak-balik dong, minimal nginep sehari, nggak mungkin nggak, belum akomodasinya dan lain sebagainya. Tapi atas izin Allah semuanya bisa dilakukan, dan tibalah saat sidang demi sidang, saat masuk pembuktian, tentu saya tagih dong Ijazahnya. ijazah aslinya. Apa kata jaksa? Nggak ada bang, saya cuma dapat fotokopiannya. Oh, dapatnya cuma begini. Yang itu kan dilegalisir. Lu kan ngadilin menghadiri Ya. tokoh profesor siapa saya lupa kalau nggak salah dari UKI, ahli hukum pidana, tentang fotokopi bisa nggak jadi alat bukti? Ya nggak bisa, dia bilang. Dia ceritalah pengalaman. Ada mahasiswa saya yang hilang juga, tapi ada laporan polisi. Nah, saya nanya sama polisi lagi, di situ lewat jaksa, Jokowi hilang nggak ijazahnya? Ada laporannya nggak? Kagak ada. Wah. Berarti kan nggak hilang dong. Ya. Oke, Betul. itu confirm itu. Terus gimana nih? Nah, karena saya nggak puas, saya gini jaksa sini jaksa. Ini kan meja hakim nih. Saya duduk situ, dia duduk sini. Ini jaksa, ini saya. Ya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini, ente anggap hakim ya. Ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa jadi alat bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Oh. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apa? Tuh dicatat. Ya. Harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Betul. Hakim itu memutus bukan mencatat. Itu ada orang cerdas begitu. Ya. Ya akhirnya kita gimana? Hakim cuma begitu. Nampak sekali hakim telah berpihak kepada jaksa dan polisi. Oke? Duduk bareng lagi. Oke, catat lah. Saya percaya lah. Catat Pak ya. Nanti putusan akhir lu jangan sampai gue dikalahin lu. Iya dong. Karena udah telak saya menang itu. Ya. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu, tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Oke. Gitu. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan, Roy, Simon, 10 tahun itu, aduh, emangnya sedikit. Aja. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apa lagi, 3 bulan itu kurang lebih. Ya toh? Putusannya diturunin jadi 4 tahun. Menang dong. Iya. Menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu. Kenapa kok dikurangi? Ternyata
tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lo pakai otak, otak lo pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kau hakim lu. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskanlah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu, gue nggak tahu. Hakim, ya, kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian karena kalian jahat sama kami. Itulah. Akhirnya saya kasasi, tetap dihukum 4 tahun. Inkrah, udah maksimal lah saya. Padahal masih ada 1 peluang PK. Udah percuma dong. Logikanya si Jokowi masih presiden. Ya, hakim lebih takut kepada Jokowi. Jadi Tuhannya si hakim, jaksa, polisi, hakimnya, Tuhannya adalah Joko Widodo. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia Islam. Bukan Yesus Kristus kalau dia Kristen. Tapi Tuhannya adalah Joko Widodo. Musyrik kau. Musyrik nggak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita pasrah. Tapi pas ingkrah selesai, berarti kan udah punya bukti pasti dong ingkrah. Putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri. Itu saya bawa lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bos. Saya gugat lagi yang ketiga saya gugat lagi. Tapi apa jawaban pengadilan? Udah sidang 15 kali. Ya, termasuk si Oto datang cuma 2 kali itu. Gitu? Waktu Oto datang, tuh lo udah gak sebanyak ngomong lo tuh. Ini sekarang saya ngomong, lo bilang ijazah Jokowi asli. Mana sampai sekarang gak ada asli? Oh ada bang, belum waktunya aja. Belum waktunya kapan? Sekarang waktunya lo tunjukin. Panggil Jokowi. Nggak ditunjukin juga. Sampai detik ini. Lo mungkin karena diiming-iming jadi menteri kan bisa juga. Atau dibayar mahal sama si Jokowi kan bisa juga. Lo jual, kok gade ilmu intelektual. Dan sekarang udah jadi wakil menteri beneran ya? Udah Anda nggak bisa turun jadi advokat. Makanya dia tugasi anaknya. Yakub. Kurang ajar si Yakub lagi ngomong bahwa 2 kali ngalahin gue. Dari mana? Lu sidang juga nggak pernah. Kok ngalahin kita gimana sudah? Itu kan udah kebohongan publik. Harusnya dia telah memberi keterangan palsu di pengadilan. Bapaknya si Oto. Sanksinya 7 tahun. Oke. Tapi nggak ada yang berani laporin Oto sampai sekarang nih. Saya juga belum panas ya, belum ya. Maksudnya Karena masih duduk kali ya. responnya belum berani, belum menit. Jadi gitu Mekel, Rahmat dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak dihadiri. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9. UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taati. Kok tetap dia laporin saya? Ya Allah. Tapi Jokowi, saya happy.
Kenapa? Karena banyak fitnah Iya. buat saya. Yang mau kenapa nggak ke Solo, kenapa ini, kenapa pret, nggak tahu dia. Michael, Siap. lo tahu panahan nggak? Maksudnya olahraga Mana? panahan. Ya. Kalau memanah jarak jauh supaya sasaran tepat, lo tarik nggak busur? Tarik. Iya. Supaya dayanya lesatnya tinggi kan? Tinggi. Kalau cuma segini, Enggak. Ya. apalagi dimajuin, ya nggak bertahan. Ya. Itulah yang saya lakukan. Saya mundur dulu, saya lihat dulu, saya bidik mana kutu kupret, udah ketahuan deh. Sampai dia ngelaporin saya, keluar, baru pasti sekarang sih. Iya. Gitu loh. Itu namanya strategi tank. Tapi satu lagi Pak, Apa pertanyaan lo? kemarin itu kan prosesnya seperti itu karena beliau masih presiden yang dimaksud ini. Sekarang ini kan sudah tidak presiden. Apa mungkin hasilnya ini akan berbeda? Kalau dari pandangan Prof. Kalau Egy? menurut hukum tata negara harusnya berbeda. Oke, Tapi problem seriusnya, saya bertanya kepada Prabowo Subianto yang terhormat, ya. sahabat saya bos dia. Saya 2 kali lawyer dia, 2014, 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Oke. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3. Lebih kecil dari ruangan ini ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Iya. Ya, kanan politik ya Pak. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, dia jangan nantang gak enak kalau gak enak kalau penjara bos. Nah, terus yang kedua Pak, mungkin Bapak kemarin lihat sedang dilaporkannya. Jangan bapak lah masih Oh, bang. iya, Bang Egy. Bes, bang ini sudah bes. Oh, best. Ya, Bang Egy mungkin kemarin lihat Jokowi sedang melapor ke Polda Metro Jaya. Ada nih analisa saya, meskipun Iya. itu videonya dipercepat dan seterusnya. Iya, iya. Apa mungkin orang membawa sebuah ijazah Sampai ke Polda digulung-gulung. Metro Jaya, Saya lihat digulung-gulung, digulung-gulung. ijazahnya dibawa pulang dan laporannya diterima dalam 1 hari saja menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak benar. Mungkin nggak itu terjadi di kepolisian? Harusnya tidak boleh terjadi begitu. Ya, prosesnya gimana sih yang benar kalau orang biasa Nah, melapor kalau ke polisi? itu jagoannya hukum acara Bang DHL. Coba jelasin DHL. Silakan. Pak, izin Pak. Supaya ada bagi-bagi tugas lah. Silakan Bang Yael menjelaskan terkait Hukum acara. persoalan hukum acara. Ya, silakan Bang. Sebelum saya jawab, Ini DHL. Taruh dekatnya. Nah, begini, Ya. sebelum saya jawab, saya ulas dulu yang lainnya. Tapi Jangan mau sama. dia bicara dulu. Halnya sama soal laporan. Ya, silakan bisa. Sebelumnya ada laporan kepada Dr. Suryo. Kebetulan saya juga boleh mengupas ini karena kan tadi sudah naikkan surat kuasa. Iya. Ya. Ya udah boleh bicara TPU tuh. asli ya. TPU asli. Nah, nggak ada yang palsu. Nggak ada yang lain ya. Nggak ada. Yang mana yang lain? Yang main ini ketuanya adalah Profesor Egy. Egy Sujana. Ya, ya. Sekjennya adalah Azam, Azam kan. koordinatornya. Koordinatornya. DHL. Nah, itu nggak ada lagi ya. Ya. Selanjutnya dilaporkan Pak Dokter itu oleh Ripsani ya, siapa? Tadi nggak ada. Dokter Roy. Ahmad. Pelapornya Ripsani ya. Yang pertama, Ya betul. Pak Dokter Roy. ya. Pelapornya siapa? Kelompok itu Ripsani ya. Relawan itu. Relawan. Nah, itu menurut hukum acara pidana boleh saja dia yang melaporkan, tapi nanti harus ada susulan BAP-nya itu Jokowi. Langsung datang. Selama itu Jokowi tidak di BAP dalam pelaporan tersebut, itu berarti perkara itu tidak ada. Diabaikan. Pertama ya diabaikan, itu tong sampah. Oke. Kecuali karena ini delik aduan harus Pak Jokowi yang maju. Boleh didahulukan kita nggak sempat ya kan? Ya. Nah, penting catatan masuk dulu. Ya. Tetap orangnya harus hadir. Jadi selama itu tidak hadir nanti Pak Dr. Suryo, Ya. itu nonsen itu perkara. Yang Jakarta Pusat. Ya, itu ignore itu. Ya. Nah, selanjutnya Jokowi laporkan. Yang Polda Metro Jaya. Ya. Waktu sehari itu. Yang 1 hari kan? Ya, Polda Metro. Belum boleh ada panggilan sekalipun sebelum itu ada pemeriksaan terhadap ijazahnya. Karena untuk menyidik perkara laporannya. Ya. Jadi sebelum ada hasil penyidikan laboratorium forensik, Forensik. analisa digital Pak ini bisa menjelaskan. Itu nggak boleh ada panggilan kepada Dokter Roy dan kawan-kawan. Apalagi kepada Dokter Egy.
ya kan, yang menyusul di sana dokter lagi nggak ada. Ya heran tanya kita, dulu waktu pertama nggak ada nama saya. Nggak ada. Nah, sekarang ada, ya. Ya. Nah, jadi semuanya ini tidak boleh dipanggil sebelum ada itu, karena polisi untuk menangkap itu harus punya kejelasan hasil lapor. Ya. Nah, tadi masalah ditekuk-tekuk begitu memang kita bingung. Ya, Seolah dia gini, tidak ya. begitu menghargai ijazahnya yang sulit dia dapat. Berarti isinya kertas Yang dokter kosong. Roy yang ada kesimpulan tuduh palsu, dia tekuk-tekuk. Ukuran ijazah itu lebih besar juga. Nah, Iya, daripada map bekas itu ya. dan menurut media SD, SMP, SMA, dan UGM. S1 itu pasti tebal. Terus akan sayang ditekuk-tekuk. Ya, ya. Sekolah susah, bang gimana untuk ijazah asli? Ya enggak lah, malah dilaminating gitu. Alah. Betul. Dipajang. Nah, diperlihatkan beres. Tapi sudah lewat karena sudah dilaporkan. Mungkin sedikit Pak. Mungkin nggak Pak Dr. Rismon bahwa kegiatan lab forensik yang dikatakan Pak DHL itu selesai dalam 1 hari dan dengan orang-orang yang tersedia di Mabes Polri. Itu ahli. Di Polda Metro Jaya, bukan Mabes. Nah, iya. Di Polda Metro Jaya ada nggak orang-orang itu untuk mengerjakan itu dalam 1 hari? Berdasarkan informasi perdebatan dengan Pak Roy di Kompas dan di Liputan 6 ya, Pak Roy dengan Pak Yakub Hasibuan, mereka menunjukkan Ya. ijazahnya, pengakuannya SD sampai S1, tetapi bukan berarti meninggalkan. Dibawa pulang. Kesannya seperti itu, dibawa kembali. Nanti kalau diperlukan akan kami tunjukkan lagi, begitu. Apalagi dilipet-lipet ya. Iya, Oke. dilipet-lipet. Jadi belum ditinggalkan untuk dikaji secara forensik. Dari Jangan- pemahaman saya atas penjelasan Yakub. Bapak Yakub Hasibuan itu, ya cuma ditunjukkan setelah itu dibalik bawa Nah, lagi. itu yang saya jawab. Kalau hanya diperlihatkan, tidak boleh memanggil para telapor ini. Oke, berarti Harus memiliki hasil dan diperkuat saksi-saksi mereka. Ini belakangan ini. ya. Nah, jadi gini. Terus. Biar dulu. Ya. Biar selesaikan dulu di situ ya. Nah, ya. Saya dulu. Sorry. Jadi Persoalan ini artinya, isinya. Ya. artinya kalau pemahaman dari Inilah dokter akibat geser-geser. Rismon ini, Fokus dulu di sini. Siap. Ya. artinya yang saya mau sampaikan adalah ketika pemahaman dokter Rismon itu hanya diperlihatkan daripada bahasanya ya, itu hanya diperlihatkan. Itu artinya tidak bisa memanggil beliau ini. Ya. Karena mereka penyidik ini kan mau memenjarakan orang. Ya kan? Ya harus lengkaplah bukti mereka. Bukan hanya bukti diperlihatkan, justru yang diperlihatkan itulah yang dipermasalahkan oleh Pak Egi 3 tahun ini. Ya. Oleh Pak Rismon dan oleh Pak Roy. Justru yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut itulah yang dipermasalahkan. Oke. Mau asli apa tidak? Asli pun dipermasalahkan sama mereka melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak Bukan tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Ilmu Ya, pengetahuan artinya masa kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. tapi ilmu pengetahuan ini tidak boleh bohong. Ilmunya yang tidak bohong. Ilmunya termasuk sejarah, apalagi ini mengandung digital. Oke. Itu nggak boleh. Itu hukumannya bisa neraka juga oleh orang-orang yang ahli itu yang membohongi kita. Ya. Ya Jadi kan? kalau tetap dipaksa untuk dipanggil Pak Roy ini, mendingan nggak usah datang atau gimana menurut? Kalau menurut saya, Pak DHL. ya ini di luar pada itu. Ya artinya memang ada panggilan itu kalau nggak datang sekali 2 kali dijemput. Ya. Ini kan masalahnya nih penegakan hukumannya benar apa tidak? Kalau benar datang boleh, tapi hanya untuk menanyakan. Ya pengacaranya cukup juga boleh menanyakan. Sudah dilapor belum? Kalau belum, kami ajak pulang ini ke klien kami. Gitu. Oke. Ada lagi yang kedua, tidak perlu hadir. Apa alasannya kalau tidak dihadir? Bilang ini kan sedang diselidiki yang perkara laporan dari TPU. Kalau tiba-tiba ditangkap, Nah, itu. Ya kan? Ya. Kalau apa? tiba-tiba ditangkap, Ngelawan. lawan gimana orang di bawah? Jadi bagaimana? Maunya di mana? Nah, Bang, kau tanya, kalau pengacaranya aja yang datang?
boleh saja untuk menanyakan tadi. Nah itu nanti teknis Bu, teknis kami nanti ada tuh Bang Egi paling jago pasti ada teori, ya kan? Karena tadi ada jawaban dari saya bahwa boleh mempertanyakan. Sudah belum? Kalau belum ngapain? Ya. Nanti bisa tersandung-sandung di tengah. Apa memang mau mencari restoratif justice, perdamaian, ya kan? Oh, Kita seperti jadi seperti itu. Kalau Ayo, belum, Kapolri harus utamakan itu. ya. iya, tapi dalam rangka bukan berarti nanti kalau nggak baru kita periksa, baru kita report, nggak boleh dong. Ya. Harus lengkap dulu baru Ya, itu metode benar. berjalan. Ya. Kedua tadi bisa keberatan juga, ya masalah terima nggak terimanya itu adalah urusan daripada kepolisian. Tapi kami punya hak untuk menyatakan kenapa nggak ini dulu diperiksa. Ya. Ini kan sudah ada laporan lebih dulu. Pengaduan. 9 Desember ya, Ya, 9 ya. Desember 2024. Dan kemarin Pak DHR ke Barreskrim untuk itu. Nah, kebetulan saya bisa juga menyampaikan bahwa kebetulan saya sudah pernah di BAP. Di Barreskrim. Besok Selasa juga ada 3 orang di BAP, yaitu Rustam, Rijal. Rizal Fadila, Medi. dan Medi. Oke. Ya kan? Jadi buat apa nanti kan benturan. Ya. Jadi artinya nanti masyarakat memandang apakah ini ada perpecahan dari tubuh Polri. Pecah nggak ada masalah, tapi penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Oke. Demikian ya, tidak boleh mengurangi, merugikan masyarakat, apalagi terlapor orang-orang ilmiah ini. Ya. Orang ingin sumbang sih ilmu pengetahuan mereka. Ya. Jangan dizolimi. Ya susah nih, kita memang berharap mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memperhatikan ini semua, apalagi pernah kemarin dihimbau oleh Dr. Rismon yang jauh-jauh dari Bali G. Bali G. Sekolah capek-capek, ya kan? Ini lagi mau sumbang sih ilmunya. Demikian saya rasa cukup dulu, ya. Oke. Oke, Terima kasih perhatikan. dari tim hukum. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, Langsung aja. pada tanggal 15 Maret kemarin, April. April 15 April, TPUA bersama Leci. ya alumni UGM berkunjung ke Universitas Gajah Mada menanyakan tentang soal ijazah Joko Widodo. Tapi justru tanggapan dari UGM ya tidak mampu menunjukkan apa yang dipertanyakan oleh alumni UGM dan TPUA, dan justru hasil dari UGM malah dipidanakan oleh Joko Widodo itu sendiri. Harusnya mempidanakan Pak Roy. Nah, di tengah-tengah kita sudah berada Ini dulu jam aja. Pak Ajam dulu ya, Ya. sebagai kuasa hukum. Baik, ini ada Pak Ajam selaku Sekjen TPUA. yang juga merupakan kuasa hukum dari para terlapor. Untuk itu kepada Bang Ajam silahkan menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks ini saya tidak mau terlalu lebar, tapi ada satu proses yang mengunci proses ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, itu penting tuh. Jadi kita tidak mau melebarkan urusan pasal, ayat dan segala macam. Tapi ini ada satu kunci yang mau tidak mau, suka tidak suka, polisi tidak bisa melanjutkan. Harus hentikan. Harus Ya. dihentikan. Ya. Betul. Alasannya. Ya, saya udah STC. Pertama, ada putusan Mahkamah Konstitusi 105 PUU 22 tahun 2024 yang isinya kalau dia pejabat pemerintah korporasi itu boleh Kritik. dikritik dan tidak boleh juga melakukan proses laporan. Ini putusan MK ya. 105 PUU 2 tahun 2020. Kesimpulannya bentar. Jadi Jokowi salah dong melaporkan. Saya lanjutkan dulu. Jangan dipotong. Ya, Saya biasa. lanjut supaya Karena gue terlapor. Iya, betul. Bukan, makanya ini penting. Nah, apa hubungan ini? Ya, apa hubungan ini dengan apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media dan para narasumber di sini, termasuk rekan kita yang lain. Pertama, bulan 2 atau antara awal bulan 3 diangkatlah 2 orang SBY dengan Joko Widodo melalui Kepres. Kepres nomor 30 ya tahun 2025. Di Kepres nomor 30 itu
dia diangkat menjadi dewas, Dewan Pengawas, pengarah, sorry, Dewan Pengarah tertinggi. Oke. Bersama SBY. Artinya, ya, dua orang ini sudah bagian dari pemerintah. Tidak bisa dipaku, tidak bisa dibantah apapun. Nah, dari Kepres 30 ini seharusnya khusus Joko Widodo ex-7 presiden tidak perlu melakukan upaya-upaya yang menggugurkan laporannya sendiri. Iya. Kenapa? Karena dia menerima gaji sudah. Bulan 2 di Kepreskan, bulan 3 udah terima gaji, bulan 4 sudah terima gaji, dan berikutnya lagi nih. Maka secara otomatis dia pejabat negara. Nah, kalau sudah pejabat negara, sesuai putusan yang saya sebut tadi 105 PU 22 tahun 2024, tidak boleh melaporkan, dikritik malah boleh gitu loh. Ya, betul. Ini putusan loh ya, yang tertinggi loh ya, MK gitu loh. Bukan cuma dikritik, kalau kita melaporkan malah boleh kan? Boleh, Iya, nggak justru boleh. apa-apa, nggak apa-apa itu. Rakyat boleh melaporkan karena uang gaji itu dari rakyat. Jadi itu hak mutlak dan tidak bisa dibantah itu. Mau dibantah dari sisi mana? Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada rekan penyidik, mulai dari Mabes Polda sampai Polres. Jangan ngerti. Ya, ini jangan dikesampingkan karena ini bahaya juga kalau dikesampingkan gitu ya. Putusan MK ini. Iya, ini putusan tertinggi. Nah, selanjutnya kita bicara soal laporan-laporan di beberapa Polres. Yang dilaporkan kan macam-macam, termasuk pasal 160 kan kira-kira begitu. 160 ini nggak berlaku karena tidak ada pokok pidananya. Tadi sudah disinggung oleh Bang Egy, PHR, nggak ada pokok pidananya. Kalau orang menyuruh pada saat di podium itu ada Hana gebukin, digebukin bener Hana, berarti ngasuh. Ini nggak ada kejadian Nggak apa-apa. ada apa. Saya perjelas lagi bahwa pada saat mau berangkat ke UGM yang dari simpatisan, kita melalui surat resmi, ya. Bukan tidak surat resmi, kita ajukan Dan kepada UGM jawab, gitu. menjawab melalui saya, dan dilanjutkan saya kasih ke Arif, saudara Arif, karena dia berangkat. Jadi menjawab surat itu sudah. Dia ngasih 5, kita minta 20 orang. Dia ngasih mulai dari jam 8 sampai jam 9, kita minta jam 8 sampai jam 12 kan siang. Ya, Nah, jadi ada akhirnya- negosiasi ya. Iya. Artinya terjadi jawab-menjawab. Hanya diindikasikan di kilometer 182 ya. Terjadi masalah. Salah satu masalahnya yaitu trouble di street, di jalan. Seolah-olah ada kecelakaan, accident gitu. Padahal saya nggak tahu itu apakah itu yang terjadi benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Sehingga terlambat dari tim kita. Namun alhamdulillah dari 3 orang pakar ini, baik Dr. Roy, Dr. Rizman Syarifar maupun Dr. Tifa, mendahului masuk ke UGM. Ya. Walaupun terkejut ada 16 atau berapa orang gitu loh ya. Ya. Dan yang diceritakan ada 34 atau 36 item, ternyata 1 item aja yang ada. Mungkin penjelasannya lah beliau yang. Nah, begitu pun juga ke rumah Joko Widodo ex-7 presiden. Kita pakai surat juga. Diterima. Nah, konteks 160 sudah terpukul. Nggak bisa gitu. Artinya dipaksakan masuk di situ udah nggak ada. Nah, untuk yang terakhir, kita ini advokat, Bang Egy ini advokat, mungkin Bang Rizal juga, Kurnia advokat. Bahwa Undang-Undang Advokat 18/2003 pasal 16 itu jelas tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Bahkan diperkuat putusan MK. Putusan MK itu memperkuat, Perkuatnya gimana? baik di dalam maupun di luar. Oh, berarti di luar sidang boleh Oh juga? iya. Ingat ya? Di luar sidang boleh. Ingat. Dan ada lagi pasal 5 ayat 1
di Undang-Undang Advokat 18 2003 bahwa seorang advokat itu sama menjadi penegak hukum dengan polisi, jaksa, dan hakim. Jadi sebagai penegak hukum. Iya, penegak hukum. Masa penegak hukum dihukum? Nah, makanya itu. Jadi ini yang penting dulu kita awali. Saya tidak mau berdebat soal apa-apa, tapi saya lari pada porsinya. Apakah sekarang reposisi laporan mantan presiden terima lanjutkan. Selamat datang, ini Supaya Jaksa. berisik, saya lanjutkan. Oke? Nah, ini karena live ya. Lanjut. Jadi pertanyaannya kan sederhana. Apakah laporan mantan presiden kita ini bisa diterima oleh SPKT? Seharusnya kalau SPKT itu, kita tidak bicara penyidik, SPKT dulu ya. SPKT yang fair, dia bisa membuktikan nggak bahwa ini asli. Bukan cuma dari hasil lapor krim, bukan, tapi ada putusan penetapan Dari pengadilan. Iya, saya punya adik insinyur, dia diterima DPR adik saya. Namun karena pada saat itu mepet, pihak KPU meminta ini mesin atau apa, nah tidak disebutkan dia karena waktunya nggak ada. Udah kalau gitu, akhirnya dia melakukan proses sidang di PN Pusat untuk menentukan itu. Huruf saja yang sudah sah dia insinyur masih melakukan proses penetapan. Apalagi dari dokter Andes ke insinyur. Ada dua, dari wali kota Dr. Andes, tahu-tahu gubernurnya ke atas insinyur. Insinyur. Nah ini cobalah, artinya media lah yang lebih tahu soal ini. Saya kira mungkin itu, kalau memang mau dilanjut, silakan mungkin ada lawyer, attorney. Setelah itu ditutup nanti dari dua orang. Lawyer bukan lawyer. Iya. Dalam hal ini dilaporin sekarang. Iya, tapi kan lawyer, basic. Oh iya. Sampaikan. Terserah apakah Roy Ya, dulu. baiklah. Ya, silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa ya bahwa tanggal 15 kemarin kita sudah dari UGM ini Pak Roy Suryo, Pak Rizwan Sianipa. Pak Roy juga ke UGM loh. Ya, Iya. bukan UGM asli Pak. Asli. Ya Pak Roy adalah UGM asli. Tidak kayak lain ngaku-ngaku ya. Baik, langsung saja kita dengarkan penyampaian dari Bapak Dr. Roy Suryo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas tadi semua penyampaian sudah dilakukan ya, mulai dari Prof. Edi Sujana sampai terakhir tadi Pak Ahmad. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kami berterima kasih atas dukungan rekan-rekan lawyer, terutama dari TPUA yang hari ini sudah menegaskan sekali lagi ini adalah sikap dukungan dari masyarakat dan dukungan dari orang-orang yang masih peduli akan kejujuran dan kebenaran. Ya. Jadi kami ini alhamdulillah tidak hanya merepresentasikan lulusan UGM asli, ya. Kebetulan saya S1 S2 UGM, S3-nya di UGM, Dr. Rismon itu S1 S2 UGM, S2-nya ada lagi di Jepang dan juga S3-nya di Jepang. Dr. Tifa kebetulan juga S1 S2 di UGM dan sekarang dokter lagi di jalan. Artinya apa? Termasuk juga dengan para calon terlapor yang lain ya. Ada Pak Edi Sujana, ada juga Ibu Kurniatri Royani yang juga sudah disebut semua. Apa yang kami lakukan ini sebenarnya benar-benar adalah research ilmiah. Ya, research ilmiah berdasarkan saintis, berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi dan di ilmu pengetahuan nanti Dr. Risma juga akan menyampaikan, ya itu mengenal istilah-istilah yang mungkin istilahnya sama dengan istilah hukum, tapi di dalam ilmu pengetahuan itu berdiri sendiri. Tidak bisa kami tunduk begitu saja. Jadi kalau bilang palsu, itu adalah palsu secara ilmiah. Fake dokumen itu Bukan adalah kebencian ya. bukan kebencian, itu benar, itu fakta ya. Kalau memang false, true or false atau fake itu adalah memang istilah yang memang harus kami pertanggungjawabkan. Dan yang menarik adalah ketika kemarin seorang yang tadi disebut dia sudah mengaku dia adalah warga biasa, padahal sebenarnya dia masih pejabat negara.
dengan menyandang sebagai Dewan Pengarah di Danantara, itu adalah benar-benar sudah melakukan tindakan pembodohan atau pengucilan terhadap istilah kebebasan atau keterbukaan informasi pribadi. Karena justru pada tanggal kemarin hari Rabu, ketika dia melaporkan pada tanggal 30 April itu sebenarnya diperingati sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Seharusnya di situ orang itu mengungkapkan tentang keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu adalah memutuskan soal keterbukaan informasi, dan itu diputus dulu pada tanggal 30 April tahun 2008. Jadi 17 tahun usianya dan sekarang sudah berlaku. Dia datang ke Polda Metro Jaya tepat pada Hari Keterbukaan Informasi untuk menutupi keterbukaan yang ada. Yang seharusnya dia harusnya datang di Solo untuk menunjukkan keterbukaan informasi terhadap sidang yang dilakukan gugatan oleh Dr. Taufik dan kawan-kawan. Justru dia tidak membuka keterbukaan informasi, justru dia menutup dan hanya menunjukkan kepada penyelidik. Apa yang dilakukan terhadap penyelidik itu sama sekali adalah bukan tujuan awalnya. Artinya sama sekali tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena awal itu orang hanya membuat LP saja, dan mungkin di BAP prosesnya meskipun dikatakan seolah-olah banyak diberi 35 pertanyaan. Biasanya 35 pertanyaan itu belasan pertanyaan hanya soal identitas dia pribadi. Jadi tidak menusuk ke pokok perkara. Gitu loh. Nanti pokok perkaranya baru akan diperiksa setelah apa? Setelah nanti dipanggil saksi-saksi, setelah nanti ada ahli, ada uji pemeriksaan alat bukti yang nanti ada. Dan setelah itu baru gelar perkara. Jadi dia memang harus datang lagi untuk menunjukkan itu, dan begitu ketika datang lagi itu ada ahli-ahli digital forensik yang nanti akan mungkin dihadirkan. Dan kami juga dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya nggak cuma datang jam 10, kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya, ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan, ya. Kita ini satu, ya. Kita ini semua bergerak bersama, ya, untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Rosyado sendiri, bukan Responsiani Pak sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Edi Sujana sendiri, bukan juga Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua. Dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua. Terima kasih. Boleh sedikit Pak? Teman-teman, waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi nih. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Istrinya Bobi. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara Istri yang dari aktif. Gubernur Nggak Sumatera bayar yang pajak, aktif. coba. Iya. Oke. Jadi nggak berhenti berbohong walaupun udah pensiun. Sekali sudah bohong. Oke. Petagian. Iya. Tapi sedikit Pak. Iya. Jadi tadi Bapak bilang datang jam 10, pulang jam 12. Iya. Apakah itu indikasi perlakuan istimewa? Iya dong. Loh iya, masuk aja mobil bisa masuk ke ruang Akses langsung. SPKT. Oh iya, biasanya kita parkir jauh ya. Kita parkirnya Dan dari- disambut. Ya, disambut. Kita kagak pernah digituin. Ya, dan itu sebenarnya biasanya masuk bukan dari pintu situ, masuk tuh dari pintu kiri. Itu masuk dari pintu belakang gitu. Iya, salah. Jadi Itu salah. perlakuan istimewa ya di Ya. Polda Metro Jaya. Nggak boleh itu. Kita harap tidak ada perlakuan istimewa lagi di kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu lagi tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Oke, dan mohon dipakai ahli digital forensik yang netral. Ya, ini Dr. Rizwan Oke. akan bisa menambah. Ya, baik, silakan. Ini ada juga alumni UGM asli juga ini. Oh, sangat Ya, asli. Silakan, Dr. Rizwan. Lagi di akademi. Yang ijazahnya berani ditunjukkan ya. Oh, ya. Sekarang masih punya ijazah aslinya, Pak. Itu saya analisa juga. Terbukti.
Jadi saya biar jangan berulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Angle-nya berbeda aja. Ya dong, berbeda dong. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini ke nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia nanti kita urunan untuk uji forensik, ini pasti ini masuk itu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Luar biasa. Nah begini Pak, belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun, kan usia 100% aja bisa. Bisa. Kenapa sih? itu soal penekanan aja. Biar viral. Biar viral. Top. Banyak konten kreator di sini Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar Dari kantong kiri ya. iya. Kanan gitu kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta. Sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita tuh ada nggak datang? Iya, 2 kali nih UGM dan Di kita Jokowi. 3 kali. Bayangkan, ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri Sidang di Solo. sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya Ijazah. semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia datang saja. Itu. Dan ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang. 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Iya, Oh, itu melecehkan ya Bang. Iya dong. Proses mediasi itu kan proses Iya. pengadilan juga ya Bang. Contempt of court. Gitu. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut, Semakin benar. semakin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ya, Kalau itu 11.000 triliun persen percaya ya. Pasti. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan Capek ini dan uji keluar biaya. keluar biaya Pak ya. Dari Solo ke Ini Jakarta, deh, ya. uji semua kan gitu. Terus itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, di CTP maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Nah, petugas begitu ya, terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan, nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, Saya datang lagi. datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Ya harus. Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Enggak, kalau Mungkin Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin. Jangan-jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya dipalsu gitu. Bukan lah. Gini, Mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja Jadi dibawa. gini. gitu. Ini jangan. Ya. Ya, singkatnya keras. Pelajaran yang sempurna kalau ke SPKT itu menyangkut pembuktian Keras. ya itu biasanya harus ditinggal, tidak boleh dibawa kembali dan tidak ada lagi bahasa Karena jadi kalau alat bukti. diperlukan. Karena itu jadi alat bukti ke arah bukti, jadi harus ditinggal. Harus dicek. ditinggal, ya? Iya.
Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya. Karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tapi Tetapi dia nggak punya kemarin sama si Kasmojo ini. Bukan. pembimbingnya itu bang, Kasmojo. Kasmujo. Nah, tetapi di SCTP kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada. Dosen penguji. Nah ini perlu bang. Dari mana itu lembar pengesahan skripsi itu untuk dosen penguji? Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan Tidak ada. Kenapa si Yakub bisa bilang ada? Nah, repro lagi bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapat. Berarti si Yakub ikut nipu dong. Saya nggak tahu. Turut serta. Turut serta. Pasal 55 dia. Wah. Ya kan bang? Iya. Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Nanti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak bang. Uji teknologi, tinta, kertas. Belum lagi pattern ya, belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi mungkin selesai 1 hari itu Pak Jokowi harus langsung dipenjara ke Nusa Kambangan itu supaya tidak mempengaruhi lagi kerja lain. Kalau ada istilah karbon apa tuh karbon? Uji karbon itu untuk analisa usia Kertas. Usia kertas. Usia kertas, Bang. Oke. Tapi yang paling yang paling exactly saya kira uji usia tinta dan jenis tinta, Bang. Tapi menurut info katanya tahun 2018 dia baru dibikin ijazah. Itu gimana? Itu diupload di ETD-nya, Ya, ada, ya? itu metadatanya yang diupload oleh seseorang di Electronic Thesis and Dissertation. Jadi diupload 2018. Ya, nanti detailnya ada tuh. Detailnya ada, dia terbuat dari apa? Udah punya lantung Bukan kan? scan. Ada. Kayak hati-hati UGM. Itu belum semua saya keluarkan. Ya, selama ini. Top. Jadi UGM pesan saya ya, inilah kan tanda-tanda kalian terus menipu ya, ingin menjadi kesek kakinya Jokowi. Kalian tidak berani datang ke Pengadilan Negeri Surakarta karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi. Otomatis Jokowi. Habis betul tisu. Kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Gitu loh. Kira-kira disokok berapa ya UGM? 11.000 kering. Jika Pak Ritmon, jika kemudian UGM melihat adanya muncul ya itu di permukaan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Jika di kemudian hari UGM membarui bahwa ijazah itu adalah produk UGM asli dikeluarkan yang baru, apakah bisa dideteksi dengan tadi yang dibilang Ella dan lain-lain bahwa itu ijazah pengeluaran terbaru? Kalau UGM merilis resmi Ya. ya, Bang, kalau UGM merilis resmi maksudnya memang kertasnya UGM. Kertas UGM. Tapi kan baru gitu ya. Baru. Ya asli tapi palsu. Ya. Karena usia kertas kan bisa Ya, dapat, bisa. usia tinta juga dapat. Dan usia teknologi. Kan kemarin kita sudah ya nanti di pengadilan. Ya kalau UGM masih belum minta maaf dan Jokowi ya belum minta maaf di pengadilan nanti kita Dan mengaku. ya. Kemarin anak-anak saja sudah bisa mencocokkan lembar pengesahan skripsi itu pakai Photoshop atau Corel Draw. Udah bisa ya? Udah bisa dicocokkan itu sesuai itu Times New Roman yang belum ada saat itu. Mungkin Tahun 85. apalagi saya pakai program form Mungkin senjatanya disimpan aja bang untuk di pengadilan. ya, itu di YouTube. Ya. Atau di TikTok anak-anak saja sudah bisa Kita mencocokkan lihat itu. kalau 9192 klik. Betul. 9192 diketik. Jadi Pak Jokowi tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk bermanuver kecuali menggunakan tangannya Listio Sigit Prabowo. Ya. Gitu loh. Lebih baik minta maaf. Bisa jadi Profesor Egi Ya. kasih maaf. Iya, Pak. Iya kan? Sebagai Misalnya sesama muslim mengaku. diajarkan menurut Ali Imran ayat 134 maafkan kesalahan orang. Tapi buat si Jokowi kayak begini mah susah dimaafin lagi udah luar biasa dan mana.
Ya masih Dan dibuka. tidak tergantung saya kan rakyat Indonesia kan banyak. Oke, Ya, mungkin tapi kan tim TPUA bisa didengar. mungkin sedikit Dr. Rismon. Kan Abang sudah berkali-kali nih menjadi ahli untuk di kepolisian atau di pengadilan. Menantang kepolisian. Oh, menantang kepolisian. Nggak pernah ke kepolisian. Pokoknya di kasus-kasus seperti ini sudah seringlah diajak menjadi saksi ahli. Kira-kira bagaimana sih kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap thanks to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini. Ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo. Gitu. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat, ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Nggak bisa, tidak. Belum tahu saya. Belum tahu kan? Newaskan. Ini kalau dinasti berarti tidak satu orang dong. Ya iya dong. Nanti kita buka lagi buku apa itu. Oh, gitu. Mantap. Jadi kesimpulannya Gibran julid kedua. Iya. Jadi, ya mungkin kalau Jokowi ya sikap tindak tanduknya selalu menipu. Ya. Tapi kita masih ada harapan untuk UGM. Masih ada harapan untuk internal UGM itu mendesak petinggi UGM untuk berani jujur. Ya, tidak ada lembar pengesahan skripsi seperti itu. UGM tahun 1985, jangan menipu dunia. Itu bukan hanya menipu Indonesia loh. Ya, betul. Mereka menipu dunia. Menipu ilmu pengetahuan. Ya. Miliaran Menipu ilmu peradaban pengetahuan. di dunia ini dia tipu, masa begitu ada 1985. Dan termasuk mungkin kita undang OCC RP juga ya. Kalau bidang itu ya, meliput. Dituliskan, ditembuskan itu bahasa Inggris. Coba tes forensik di dunia kalian, di negara kalian. Ini ijazah ini produk tahun berapa ini? Oke. Jadi tidak seperti orang-orang yang menuduh katanya Dr. Rismon ini yang mengada-ada katanya. Katanya ada satu kumpulan forum digital forensik Indonesia menuduh Anda yang Ahli hukumnya namanya si Markus tuh Bang Markus tuh. Sendiri bukan berarti salah, banyak bukan berarti benar. Ya, AFDI dulu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ketuanya Muhammad Nual Azhar, ketuanya AFDI itu, dan dia kepala laboratorium komputer forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau kalian yang katanya dari komunitas itu datang ke Jakarta, kalau mau diongkosi ada itu Kagama Cirebon, ya Pak Heru Subagia mengongkosi kalian sampai hotel, sampai ongkos, datang kita ketemu di podcast. Ya, salah satunya namanya mau disebut Pak? Iya, siapa? Gak usah, nanti terkenal ya. Gak usah disebut. Karena dia ratusan kali nelpon saya ingin nebeng gitu ya. Oh, nebeng terkenal. Oke. Ya udah nggak usah. Jadi datang. Saya tunggu sampai kapan? Senin. Besok kan masih seminggu kan? Ya. Besok berangkat kalian. Hubungi Pak Heru Subagia Kagama Cirebon. Gratis. Kita ketemu di mana? Terserah. Ya, pilih podcast yang kalian anggap netral atau bagus. Ya. Itu kan lama lagi bos. Ada sarana nggak buat Presiden Prabowo? Oke. Oh, Presiden Prabowo sekali lagi saya penting itu, Bos. sarankan Mudah-mudahan Pak didengar. Prabowo Subianto. UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini. Ya, mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ya. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu? Jangan bohong. Ya. Yang bisa Itu itu Prabowo. Prabowo perintahkan, dan jangan sampai kementerian tersebut ya menipu peradaban lagi.
Ya. Itu enggak, dan nggak pernah ada itu teknologi seperti 1985. Nggak pernah ada. Kalau kita bicara spesifikasi hardware, software ya, hardware terutama untuk menciptakan phone yang cantik itu perlu RAM yang tinggi untuk menciptakan lekukan itu. Iya, gitu loh. Untuk menciptakan dia kan perlu memori untuk komputasi, Ya. untuk membuat lekukan yang cantik itu. Ya. Itu memerlukan RAM yang tinggi ya, seperti yang kita punya sekarang. Belum ada itu. Oke Bang, penting Bang. Ini jawaban yang juga harus dijawab dengan cukup ilmiah. Bagaimana seandainya apa yang Abang katakan tadi tentang masalah ijazah, KKN, sekresi, bodong, tapi ternyata Jokowi bisa melakukan itu asli, apa mungkin itu kira-kira? No, you cannot cheat the technology. Ya. Itu Itu sehebat apa kecuali Anda punya time machine, Mesin waktu. Ya, kembali. mungkin bisa. malaikat lah maksudnya, minta Malaikat. tolong gitu. Ya, setingkat malaikat. Saya sedikit ya. Ya. Iya, iya. Nah, itu Saya penting. minta, saya pesan untuk Bapak Prabowo tolong diangkat Pak Desmond ini jadi rektor UGM. Ya. Pak Suryo jadi Menteri Pendidikan Nasional. Bakat nggak? Bakat nggak? Itu permintaan pribadi pada Ya, PRB. itu ADHR. Geser. Mungkin ya. Nggak apa-apa. Pak, geser. Sini aja. Saya mau ketemu situ. Ya, silakan. Mungkin sekarang kita kasih. Sedikit, Pak. Oke, ya Pak Roy mau menambahkan sesuatu dulu sebelum kita ke Ibu. Gini, jadi saya menambahkan tadi yang disampaikan Bang Sam ya, apakah mungkin teknologi itu diurun ke belakang? Ya itu. Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Meskipun itu coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya, andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti, bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang. Kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis. Kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Nah di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi itu dia. ya, jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari Partai Sebar Ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli dan itu dikatakan dari Jokowi. Ya, nah dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus, ya, karena di diskursus bersama Dr. Resmond, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Resmond, saya menganalisis ijazah yang salah, ya. Nah, berarti ijazah yang salah itu dia yang menyebarkan, masuk perangkap dia, gitu loh. Itu langsung aja. Kalau di dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita gitu. Menyebar luas. Iya, menyebar luas. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama itu. Iya, karena lawyernya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar. Karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi harus nuntut orang namanya Dr. Sigit Sunarta di UGM karena tahun 2017 Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi yang sama dengan yang dikeluarkan Dian Sandi dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kayaknya teman-temannya dan dibesarkan dalam infokus gitu ya dalam screen yang besar gitu. Nah jadi karena itu cukup identik
Dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan. Ya. Dan satu lagi, yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan. Konon kami ini minta maaf kepada UGM. Oh, ada. Ya gitu. Memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika. Ya, kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang benar itu dipotong. Oh, Ya oke. kan? Jadi soalnya kami tuh mohon maaf gitu. Ini kalau orang mengerti etika, ya pasti kita meminta, dan itu makanya kalau lihat itu utuh. Hari ini kami masih menagih janji dari Universitas Gadjah Mada. Mana rekaman utuh pertemuan selama 1 jam 20 sekian menit. Ya, karena kalau dipotong-potong disebut-sebut Roy Suryo sudah memeriksa foto-foto dari UGM. Saya nggak memeriksa. Melihat. Lah ya, saya hanya melihat aja. Meriksa itu adalah dengan menggunakan alat, sama seperti petugas kepolisian yang menerima laporan Pak Jokowi kemarin. Betul. Itu pasti nggak memeriksa, ya pasti cuma melihat. Pengakuan yang sama disampaikan oleh salah satu ketua KPU kemarin yang ketemu saya di Kompas TV. Yang namanya verifikasi KPU itu ternyata dia hanya melihat saja. Kemudian dilihat ada legalisir dari UGM apa tidak? Ada, ya sudah. Menanyakan UGM. Jadi dia nggak meriksa, dia nggak punya alat verifikator, dia nggak punya alat uji forensik. Udah, saya hargai kejujuran Pak Ilham semalam, ya gitu, dan itu semakin menambah kita bahwa KPU jangan dibawa-bawa untuk meriksa. Jadi mungkin KPU juga tertipu. KPU mungkin tidak tertipu, dan juga KPU sekarang malah aneh. Ketika dicek Dr. Taufik, hilang semua datanya. Hilang kan? Hilang. Aduh ini. Jadi sekali lagi jangan percaya hoax yang ada. Ya. Ya. Ini penting. Gak apa-apa Mas Bang. Ini masalah digital ya. Ya. Orang kalau ikut tes ujian Nah, itu kan mendaftar. ya. Katakan tahun 80. Nah, Nah, bisakah misalnya yang sudah daftarnya itu nggak ada, nah. terus sama dia itu? Nah, inilah makanya rekayasa itu selalu terjadi. Kalau tidak melihat lembaran yang utuh, Iya. kemudian kita periksa ya, Iya. bukan hanya file digital, Iya. tapi ada kertasnya betul, Iya. ya. Kita periksa, baru kita mungkin nanti Di bisa tahun itu menganalisis ya? di tahun itu. Jangan hanya percaya potong-potongan. Oh, Kan iya. banyaknya tuh cropping tertulis di situ Fakultas Kehutanan UGM. Iya. Kalau itu lembar besar, menariknya apa? Nggak mungkin ditulis Fakultas Kehutanan UGM lagi, pasti judulnya di atas itu Universitas Gadjah Mada. Masa di bawahnya masih ditulis UGM lagi gitu kan? Jadi itu kan potongan-potongan sebenarnya dari tipu-tipu sedikit itu aja. Jadi potongan gitu aja pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi sangat bisa ketahuan. Dan sekali lagi yang Dr. Rismon sudah lakukan, yang saya lakukan itu kami memegang yang namanya primary evidence. Oh iya. Bukti primer yang namanya skripsi. Ya, skripsi itu udah lihat. Analoginya sederhana. Kalau skripsinya saja 99,9% palsu, ijazahnya nggak mungkin asli. Kecuali kalau skripsinya asli, bisa ijazahnya palsu masih bisa. Oke. Ya toh? Ijazahnya asli masih bisa. Tapi kalau skripsinya 99,9% itu palsu, udah nggak mungkin lagi ijazahnya asli. Clear ya? Oke. Jika yang dipegang ijazah Joko Widodo itu adalah ijazah yang diposting sama Dian itu, Aha. apakah bisa dipastikan ijazah Jokowi yang dipegang itu keaslian? Kalau sudah di yang itu yang terpakai, Ya. maka dia sudah melawan statementnya sendiri. Melawan Iya, katanya ijazah itu nggak pernah dikeluarkan kemanapun. Iya. Ya, dan itu kalau yang itu memang sudah kami teliti, baik dengan error level analysis, dengan face recognition, dengan face comparison, itu tidak mungkin kalau itu asli. 99,9% itu palsu. Adakah SOP Nah, pada saat di ijazah itu pakai kacamata? Boleh. ya, Oke. siapapun yang tahu ya pada saat Di zaman tahun-tahun itu ya? zaman itu memang ada dua yang dilarang. Mohon maaf ini untuk ibu-ibu yang berhijab ya. Tahun itu pun pakai hijab juga nggak boleh. Ya, harus kelihatan kupingnya. Clear. Ya, apalagi kacamata itu maupun kacamata kir aja, kacamata optik saja itu harus dilepas. Kalau saja ada orang yang berani bersaksi, ya gitu, boleh kok pakai kacamata. Sangat-sangat kita sayangkan UGM kalau seperti itu. Tapi tidak ada itu dimanapun yang Nah, namanya di kacamata. universitas saya aja nggak ada, Nggak ada. Tapi mungkin menambahkan sedikit Pak. Ini menarik dengan tentang kacamata dan seseorang wartawan yang diberi kesempatan Pak Ya. Jokowi melihat ijazah tersebut di Solo,
bersaksi bahwa di foto ijazah itu berkacamata. Lah iya. Berarti kemungkinan sama dong Lah, barangnya. barangnya sama. Makanya kita lihat saja. Itu kontradiktif lah dengan pertanyaan dengan statement lawyernya Jokowi kemarin. Yakub. Satu yang ingin saya tambahkan untuk keterangan Dr. Rismon tadi tentang si ahli itu yang katanya ahli. Ya. Itu hanya berani teriak-teriak di medsos ya gitu. Sudah ditantang, sudah ditawarin, ayo Ya. mau dibayarin sama pengurus keagama. Ya gitu, pengurus keagama Cirebon ya untuk supaya datang tadi sudah disebut. Dan nggak usah percaya dia lah, itu si obo-obo itu. Ya kan, namanya dia kan mengingatkan Iya, iya, pada iya. si obo-obo itu. Iya, penyanyi di obok-obok. Di Google aja. Oke. Ya, jadi yang menarik setelah pakai kacamata di foto katanya pecah kacamata. Nah iya, Oh, kasihan iya. sekali. Kasihan sekali. Nggak bisa beli kacamata kok bisa beli printer canggih. Bangga. Nggak ada printer nggak belum diciptakan. Nah, kira-kira Ya. Ibu Kurnia Nah, silakan. Bu Kurnia. Ya, Kira-kira ada statement dari kita Ibu dengar Kurnia. suara halus. Baik pemirsa, ini dengan kita juga telah hadir Yang Ibu menutup. Kurnia yang akhir-akhir ini viral dengan inisial K. Inilah beliau yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nah, ini Silakan Ibu Kurnia. bisa posisi Terlapor juga, Bu. Dan lapor juga bersama para dokter di depan kita ini. Silakan. Tapi Ibu yakin inisial K itu Ibu? Tidak ada yang lain, kecuali kunyuk misalnya. Oke. Tidak Pasti saya. Nggak ada yang lain di TPUA ya? Ya, Baki di mana? aduh di Jadi di TPUA inisial K itu adalah Ibu Kurnia. Bapak di atau diberikan boleh kan? Atau di situ nggak apa-apa. Nah, Saya kalau khawatir kalau kepleset kesang. Oh iya. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya agak sulit kalau nggak tanya ya, karena terlalu banyak yang ingin saya sampaikan ini gitu. Ketika pertama kali ada yang menyampaikan kepada saya bahwa Bapak Joko Widodo melakukan suatu press conference ya, walaupun mungkin tidak resmi, dan menyebutkan selain nama Bang Roy Suryo, kemudian Risman Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, itu ada dua nama, yaitu ES ya, tapi tidak pakai nama langsung karena inisial saja, dan K. Itu saya sudah bisa menebak itu adalah saya ya, tidak ada lain. Dan itu saya yang timbul di hati saya rasa perih ya, perih nanti dulu ke Joko Widodonya, perih kepada tim kuasa hukumnya ya. Bagaimana mungkin Anda yang berada dalam satu organisasi dengan saya ya, dan tidak usah sebutkan ayahnya adalah pimpinan daripada organisasi saya, memberikan suatu pendapat hukum, kemudian juga nasihat-nasihat hukum yang menurut saya sangat luar biasa ngawur ya. Perlu diketahui, keberangkatan kami ke Jogja, keberangkatan kami ke Solo itu baik-baik saja ya. Kami berkirim surat sampai 2 kali, sekali tidak diterima, kita ulangi lagi. Itu saya merasa tuh, Arif ayo diulang lagi Pak, kirim suratnya, yang kedua ini kita akan diterima. Betul, dan kita diterima kan begitu. Walaupun ada insiden di jalan, kami bersyukur ya, itu semua qadarullah, Allah akan mengirimkan kawan-kawan seperjuangan ya, Dr. Suryo dan kawan-kawan mewakili kami karena jam 8 tersebut kami masih berjibaku dengan kemacetan tersebut ya. Nah, jadi kami baru sampai jam 11 waktu itu gitu. Nah, kemudian waktu kami ke kehutanan juga kami diterima dengan baik walaupun dengan ekstra usaha begitu ya. Nah, selang 1 hari besoknya kita ke tempat Bapak Jokowi, itu pun baik-baik. Kalau tidak mungkin dia terima kan? Buktinya apa? Pas pampres yang bodinya seperti Robocop itu sangat ramah sekali, senjata lengkap ya. Ya, saya perempuan sendirian, ada Rahmat, ada Pak Arif, dan ada Bang DHL serta Bang Rizal Fadila. Itu katanya apa? Silahkan Ibu dimakan serabinya. Ini serabi yang paling enak di Solo. Dan dimakan ya? lagi puasa. Kita ini berpuasa. Oh, puasa. Tapi kalau kita mau buka, misalnya kita pikir ada ngajak makan, Jangan sampai ke tapi saat Jakarta, itu kita Bu. buka puasa gitu. Nah jadi itu saya juga agak kerepotan Bu untuk menghalau Projo karena apa namanya, saya bilang kepada Projo itu, Bapak aja mau nerima kok kalian nggak mau nerima, udah kamu sana dulu, jangan bikin suasana nggak kondusif gitu. Artinya kami diterima. Pertanyaannya, orang yang diterima dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik tanpa emosi ya, tidak ada emosi kami, walaupun kita sempat berdebat, itu berdebat yang sangat sopan ya, karena meskipun saya mengakhiri perdebatan itu dengan mengatakan, baiklah Bapak, jika tidak didapatkan suatu kesimpulan di antara kita, Bapak tidak akan menunjukkan ijazah tersebut ya, kemudian akan melakukan tindakan hukum. Kami pun demikian, kami akan terus menegakkan hukum ya, dengan menegakkan hukum dan dengan menggunakan hukum yang ada di Indonesia ini. Itu akhir jawaban kami. Jadi bagaimana mungkin akhir yang baik itu ya, kemudian dia simplifikasi dengan melaporkan kami. Jangan lupa ya,
jangan lupa, saya ingat apa kata orang di sebelah saya ini ya, yang memberi inspirasi mengatakan you have to open to knowledge, you have to open to IT, ya, informasi and also teknologi, kan begitu. Jadi kalau kita sudah dua itu, nggak gampang kita mengkriminalisasi orang. Nah, terlebih lagi kenapa saya bilang tadi, kok rekan sejawat itu ya memberikan suatu nasihat untuk mempolisikan kami. Masa kamu nggak tahu saya ini sebagai pengacara gitu? Bang Edi itu pengacara, Rizal Padilla itu juga pengacara. Nah, kami punya hak imunitas. Kalau polisi imunnya itu dengan yang mempunyai senjata diperbolehkan, berpakaian seragam, ya kan? Kalau pengacara itu hak imunitasnya apa? Ya itu tadi undang-undang yang ada pada dirinya, yaitu undang-undang advokat. Nah itu apa? Anda mau mengatakan bahwa itu akan Anda libas karena Anda memegang kepolisian begitu? Saya mau mengatakan ya, ada ketidakpercayaan di hati kami. Hari ini Pak Sigit Listio itu sudah hampir 4 tahun lebih ya menjadi Kapolri ya. Dan itu sejak tahun 2021. Berapa banyak orang yang dia langkahi itu. Dan dia besar dan berprofesi demikian itu karena tentu bantuan daripada Bapak Joko Widodo. Nah, oleh karena itu, ya terus terang sebagai orang biasa, ya, tapi kami adalah penegak hukum, kami menginginkan ini tidak bisa main-main ya. Kita tidak bodoh, kita semua ini orang yang cerdas. Kita cuma nggak punya kekuasaan. Tapi jika tak punya kekuasaan, kami minta rakyat se-Indonesia ini untuk memantau. Ya, jangan kalian bikin gempa. Dulu jadi presiden menyusahkan rakyat, hari ini jadi rakyat menyusahkan presiden dan rakyatnya. Jadi saya meminta perhatian ya, dan mereka yang mempunyai kemampuan di bidang hukum yang hari ini sudah berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada, coba speak up lah Anda itu ya. Negara polisi tidak baik-baik saja ya. Kurnia ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Rizman Hasidolan ini siapa sih? Roy Suryo ini siapa sih? Fauzia Tiasumani siapa? Orang yang mencintai Indonesia. Tidak satu sen pun kami terima, bahkan kami mengeluarkan uang untuk berangkat ya. Jangan hina cinta kami kepada bangsa ini ya. Saya ingin mengatakan ya, jangan main-main Pak Jokowi, mohon maaf ya, jangan main-main. Anda sudah terlalu enak menerima 10 tahun privilege ya. Sebenarnya dengan kondisi ini, kalau ini terbukti, Anda tidak berhak terhadap tanah dan segala kelengkapannya di Colomadu seharga 200 miliar itu. Ya, saya pernah demo di situ ya. Jadi kami sudah melewati masa-masa sulit itu. Bahkan ya. masuk ke dalam. Di depan itu memasang bisegel begitu. Ya, bayangkan itu ya. Jadi ini tidak main-main, bukan sok-sokan. Ya ini buzzer luar biasa nih. Hai Bu katanya, karena Ibu jangan grogi ya, sebentar lagi dibui. Nah inilah orang-orang yang selalu membuat Bapak Joko Widodo percaya diri untuk terus berbuat salah ya. Maka dari itu kalau dihukum nanti bukan cuma Bapak Widodo, tapi juga buzzer-buzzer. Betul aja. Ini yang saya katakan. Nah, oleh karena itu jangan lupa kami dilengkapi dengan perlengkapan berupa undang-undang advokat ya. Undang-undang 18 tahun 2003, tepatnya pasal 16 yang menyatakan bahwa seorang pengacara yang melaksanakan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa diperdatakan, tidak bisa dipidanakan ya, baik melaksanakan tugas di dalam maupun di luar daripada pengadilan. Yang kami lakukan kemarin di luar pengadilan, tapi itu beretan. Dari tahun 2020 kami mengupayakan untuk ya menegakkan keberanian bagi seorang Gus Nur dan Bambang Trimulyono, tapi efeknya kemana-mana. Mungkin ya, saking berkuasanya ini orang, lalu muncullah pada akhir-akhir ini seorang Rizman Hasidolan di Sianipar. Makanya dalam setiap podcast saya katakan hormat kepada Anda. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu memang untuk mengangkat derajat kebaikan. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang berkhianat kepada ilmu pengetahuan, maka kau akan terima itu cepat atau lambat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengatakan tidak ada rasa takut. Ini blessing, tidak apa-apa. Apa boleh buat, kita harus terima ini. Jika memang harus kita hadapi. Kenapa? Karena memang setiap masa itu kita akan menghadapi perang kita sendiri. Dahulu perang menghadapi penjajah, hari ini penjajah juga. Tapi penjajahnya berbentuk saudara sendiri yang rakus akan kekuasaan dan ingin terus berkuasa. Saya kira demikian yang bisa sampaikan. Pada tanggal 16 April, Ibu Kurnia merupakan salah satu yang masuk ke dalam kediaman Bapak Joko Widodo dan ketemu Bapak Jokowi. Apa yang dibahas di ruangan rumahnya Pak Jokowi pada saat Ibu berada di dalam? Ya, saya kira itu sudah banyak dibicarakan ya. Pada dasarnya saya tahu dia itu juga menahan diri sebenarnya kan. Seperti kami itu menanyakan dengan sopan gitu. Jadi makanya saya bilang tidak ada pembicaraan yang emosional.
tapi tajam menusuk iya. Dan itu sudah dilakukan oleh Bang Rizal di pertama kali saya, kita dari tengah, Bang DHL di samping. Jadi nggak tahu kenapa Bang DHL tahu dari tengah. Mungkin katanya untuk balancing gitu kan. Nah jadi Bang Rizal menjelaskan semua, masuk kedatangan kami ini Pak untuk bersilaturahmi. Kami yakin dan percaya sebagai Bapak menerima banyak orang di sini, kami juga ingin bersilaturahmi. Siapa yang tidak ingin bersilaturahmi dengan mantan presiden, gitu kan? Nah, yang kedua tentu saja tidak bisa keluar dari tujuan kami untuk kami mengkonfirmasi informasi, mengklarifikasi dan memverifikasi ya ijazah yang diseligai palsu itu, begitu ya. Dan kami sudah melakukan itu lewat beberapa kali persidangan, 3 kali persidangan, menghadap KPU sudah, menghadap DPD sudah, DPR sudah, akhirnya membuat laporan ke Barreskrim. Nah ini kami sampaikan itu. Jadi Bang Rizal dengan gayanya yang sangat santun sudah itu ya, tetapi masuk semua itu yang dia tanyakan itu. Jadi dan saya lalu kembali mengulas itu juga ya, dan jawaban beliau sama, jawaban itu tidak berkembang. Pokoknya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, dia yang mendalilkan dia yang membuktikan. Ya, Baik, kita masuk ke closing statement. Satu yang menarik sebelum ini, karena ini yang bisa memberi jawaban adalah Bu Kurnia. Ya. Bu Kurnia. Katanya Jokowi menyampaikan gitu aja kok dipermasalahkan. Seperti apa itu? Ya, Gimana di dalam? jadi apa namanya, selain siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, beliau ini seperti agak ngambek begitu ya. Jadi itu pembicaraan sebenarnya menurut saya sangat natural ya. Jadi kami ini bertiga di sini, dia di seberang sana gitu. Mejanya itu meja yang Anda sering lihat ada Pak Prabowo pernah di situ dan pernah lihat ada oligarki di situ. Ya, yang membedakan tuh banyak dinding-dinding, di setiap dinding tuh ada pas pampres. Tapi dia tidak secara nyata menampakkan badannya, hanya ngintip dikit-dikit gitu ya. Bahaya nggak nih keadaan, aman nggak, mungkin begitu barangkali kan. Kalau apa bahayanya seorang wanita seperti saya ini, Bang Rizal yang sudah ya masih tampan sih tapi Bang DKM itu kan rambutnya memutih, sudah kakek-kakek juga. Ada bahayanya begitu. Nah, jadi dia bilang begini ya. Ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Sorry S2. Gitu. Kayak bahasanya dia. Seperti itu kira-kira. Bukan. Jadi enggak sebentar. Pernah cerita sama saya pada saat kondisi Pak Jokowi itu berbicara, ini mukanya gimana? Beda seperti tadi itu. Ya, agak-agak gimana? Iya, jadi apa ya? Jadi dia tuh dongkol mungkin ya, karena kali ini harus diakui bukan tamu yang dikehendaki. Betul tidak? Kita harus akui dong. Masa dia menghendaki kami ini sudah terlanjur dianggap sebagai lawan kan begitu? Orang yang bersiap-siap membuka kedok begitu kan? Yang sesopan apapun kami datang, tetap aja tidak menyenangkan kan begitu. Jadi ramahnya itu ramah yang sedang diupayakan begitu. Kita paham sambil menahan hati barangkali kan. Selamahan palsu lah. Jadi Anda bertiga saat ini sudah menjadi terlapor Ya. untuk closing statement. Kira-kira Mulai dari Bung Rizwanti Adipar, kira-kira langkah apa yang akan diambil ke depan sekaligus closing statement. Silakan. Kayaknya sudah kami. Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Silakan Pak Saya lo bantuin. DHL sebagai kuasa hukum. Ya. Langkah-langkah hukum apa Pak DHL yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari TPUA? Kuasa hukum aja. Ya, silakan. Jadi saya dulu ya. Ya, bisa. Jadi kalau closing statement saya begini loh. Ya, kuasa hukum ya. Iya. Ngapain sih Pak Jokowi pakai pengacara mau menunjukin ijazah? Juga ngapain datengin preman? Kan nggak perlu sebenarnya. Artinya apa? Artinya dengan Pak Jokowi sendiri kan selesai. Kan Pak Jokowi adalah presiden, orang tertinggi. Masa harus pakai pengacara? Ya. Ya, langsung Pak DHL. Closing statementnya sebagai kuasa hukum TPUA. Terima kasih. Karena ini ranah-ranah hukum, rekan kita para ilmuwan ini dilaporkan. Yang saya mau sampaikan adalah kepada petugas penyidik Polri nanti bahwa mereka tahu tidak tahu mereka, tapi ada undang-undang kita mempersilahkan halal menyampaikan pendapat di muka umum, baik individu maupun kelompok, lisan maupun tulisan, di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Itulah hak mereka. Dan hak peran serta masyarakat ini itu ada di dalam semua undang-undang di negara Republik Indonesia. Boleh diperiksa bahwa peran serta masyarakat ini memang dituntut oleh hukum positif, yaitu ius consistem, hukum yang harus berlaku. Kemarin kebetulan saya diperiksa di Barreskrim, saya ditanyakan hak saya
Saya sebutkan hak saya ada di semua undang-undang. Saya mau contohkan 3 undang-undang. Undang-undang informasi publik saya sebutkan di pasal. Undang-undang Polri saya contohkan di pasal 39, 13, 42, 43 Undang Polri. Saya tunjukkan lagi dasar hukum saya sebagai peran serta masyarakat pasal 108 KUHP. Nah, jadi mungkin yang belum tahu, saya rasa sudah tahu semua bahwa hak para terlapor ini, Ibu Kurnia, rekan kami TPUA, ya kan, Pak Resmon, itu selain peran serta masyarakat mereka, termasuk Pak Roy ini, itu sumbangsi ilmu harus dihargai, harus dihormati. Bahkan peran serta masyarakat di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 41 diberikan reward bagi masyarakat yang bisa membantu, yang bisa membongkar. Dan sudah dipersiapkan PP-nya itu PP 43 tahun 2018 Pak Jokowi sendiri. Itu khusus untuk peraturan pemerintah peran serta masyarakat untuk pembongkaran kasus Tipikor. Jadi nanti yang membongkar Tipikor mendapat hadiah. Kalau yang lain-lain tidak, ini beban tanggung jawab moral, jadi harusnya dihormati peran serta masyarakat itu. Udah datang TPUA ke rumahnya, disuguhin air tadi cerita Bu Kurnia, ramah tamah. Kok besoknya malah dilaporkan? Sudah bagus itu yang kemarin itu, ya kan? Nah ini juga jangan sembarangan, jangan perpanjang lagi. Ketika itu belum ada hasil lapor, tadi ada pertanyaan bagus tuh. Kalau restoratif justice dulu, jangan itu dulu. Persiapan dulu laporan harus lengkap selengkapnya, baru restoratif justice. Tapi saya sendiri yang bukan ahli IT, saya nggak percaya itu sampai serepot itu. Apalagi sudah tahu nih bahwa hukum ini mempersilahkan halal kepada Pak Roy dan Pak Rismon, Egy, Pak Kurnia itu melakukan ini. Ini bukan omong kosong saya. Di semua undang-undang, undang kejaksaan. Makanya ada Komjak, Kompolnas. Itu rasanya pertahanan masyarakat. Kalau ada yang bilang lagi data perlindungan data pribadi, aduh, ya kan? Itu tidak masuk pasal itu. Itu mengenai persenjataan Menhan. Walaupun ada jalan tembusnya. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu masuk. Jadi undang pribadi tidak ini. Apalagi Bung Roy ini dia yang penyusun pasalnya. Bukan untuk itu. Jangan macam-macam lah. Jadi orang pelaksana undang-undang, hormati undang-undang, bukan dihukum balasannya. Bukan dilaporkan. Ini negara mau jadi negara apa? Kalau hukumnya diperintahkan kepada masyarakat, anggaplah ini Roy CS telah melaksanakan amanah undang-undang. Kok mau ditangkap? Kok mau dipenjara resikonya? Cuma dengan perhatian ini lagi. Nah, justru yang diperhatikan itulah yang dipersoalkan oleh mereka secara ilmiah. Ingat, ilmu sejarah nanti akan menentukan bahwa Indonesia ini kemana ke depannya. Ini sudah cacatan hitam negara ini. Betul kan? Ini adalah bagiannya. Karena sejarah itu adalah bagian daripada pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong, bisa sesat ke depannya. Yang bajingan bisa jadi pahlawan, yang pahlawan bisa jadi bajingan. Itulah kalau sejarah ilmu pengetahuan dibohongi. Demikian mudah-mudahan para penyidik tidak menyentuh mereka. Haram menyentuh mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini penting karena tidak disinggung sama sekali. Saya lupa. Jadi gini. Kan ada tadi laporan itu pasal 27A. Kalau 27A dilaporkan ITE, itu harus dibuktikan dulu pencemaran nama baiknya. Baru masuk di situ. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa. Lebih gila lagi, dicantumkan pasal 32 ITE yang ancaman pidananya 8 tahun. Ini kan diselundupkan, dipaksa ini sama pasal 35 yang ancaman pidananya 12 tahun. Yang itu intinya menambah, ya kan, adanya proses ITE. Padahal ini ilmiah, tidak ada hubungan dengan menambah dan mengurangi, ya kan, betul? Tidak ada. Ilmiah ini. Nah, ini diselundupkan pasal ini. Mulai tadi soalnya nggak disinggung ya. Pasal 32
8 tahun ancamannya ITE, pasal 35 12 tahun. Dan ini yang akan mau diterapkan, ini kejahatan tuh, yang main-main tuh. Barang siapa yang menjerat tapi tidak ada bukti yang mendukung, itu sebuah kejahatan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih semuanya. Sekali lagi Ya, gini. baiklah. Saya gini, saya sebentar. Sebentar ya. Yang ini kesimpulan. Ini kesimpulan. Apapun Ya. pasalnya tidak punya kewenangan, Ya. nggak boleh dipanggil, Ya. nggak boleh dituduh. Karena dasar mereka adalah dasar hukum. Perbuatan mereka ini perbuatan melaksanakan hukum, perintah hukum. Jadi nggak perlu dikupas pasal menurut saya. Ya. Semua pasal apapun tidak pantas untuk digunakan kepada seorang Julio CS. Ya. Demikian. Karena dia mengamalkan ilmunya, melaksanakan undang-undang. Nggak perlu dikupas pasal itu. Pasal tai kucing. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, perlu kita sampaikan perkembangan terkini bahwa laporan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis di Bareskrim Mabes Polri, pada hari Selasa besok itu sudah ada ya anggota pengurus dari TPUA yang dipanggil oleh Bareskrim. Ya. Jadi sudah ada lebih dari 14 bukti terkait dugaan ijazah palsu yang dilayangkan di Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim. Dan alhamdulillah pada hari Selasa besok sudah ada beberapa anggota TPUA, ada 3 orang anggota TPUA yang diundang di Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait dugaan ijazah palsu. Semoga ini merupakan awal dari ikhtiar kita selama ini untuk membuktikan kepalsuan ijazah Joko Widodo. Sekian podcast kita pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita akan ketemu dalam podcast-podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini masalahnya, ada ini. Kita hormati. Cukup ya? Cukup. Oke. Mungkin Nah, mungkin saya mau nanya Pak Janes nih sekarang nih. Ini spesial eksklusif di Sentana ini. Kalau Pak Janes ini selalu ada selalu ada nih analisanya tersendiri mengenai yang barusan. Coba Pak Janes, kira-kira apa? Saya kan dari tadi memperhatikan, mendengar semuanya ulasan-ulasan baik Pak Egi, baik apa yang kata Pak Roy, semuanya memang betul-betul makin berani mereka. Ini satu saya bilang, waktu hari Rabu tanggal 30 yang Jokowi ke Polda kan itu aneh sekali. Kenapa? Itu adalah laporan polisi cepat di dunia. Ini kenapa? Udah seperti dulu SPKT dulu, seharusnya orang mendapat laporan dulu, dibuat laporan itu semuanya. Sebelum dilapor, sebelum diketik laporan, itu harus melalui konseling. Ini Jokowi datang tiba-tiba langsung ke SPKT, langsung dibikin BAP dan tanpa diketik sudah tanda tangan LP. Ternyata LP tiba-tiba dia hanya 15 menit sudah keluar dari SPKT, langsung dia ke Kamnek, keamanan negara itu, bagian itu. Seharusnya bikin LP, dia bawa dulu ini LP ini pulang ke rumah. Sesudah pulang ke rumah, nanti pihak SPKT akan membawa berkas itu ke analis. Oke. Hati-hati Pak Jokowi, kalau kau atur semua, jangan kau rusak, kau racuni
ini Polda Metro Jaya. Saya udah lihat ke permainanmu. Masa dalam tempo 3 jam kamu sudah selesai membuat laporan. Sementara laporan mereka ini dari bulan Desember sudah bangga sekali mereka dapat panggilan besok. Ini lihat, bahaya ini, jangan kau rusak semua. Pak Prabowo tolong ini jangan sampai dirusak sama si Jokowi ini. Masa bikin laporan ada 68 pertanyaan, cuma 3 jam sudah selesai. Apa yang di BAP, apa yang ditanya? Loh. Oke, nanti kita bahas lagi bersama Pak Janes ya di episode Serdana berikutnya. Untuk sekarang kita pamit dulu. Terima kasih sudah menonton. Tolong Pak Prabowo perhatikan itu secepatnya, jangan sampai malah. Oke, sampai ketemu episode berikutnya. Thank you. Membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Michael. Mereka ini masalah